Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Subarti dari TK Melati DWP UNM CGP Angkatan 7. Mereka berdua adalah fasilitator Ibu Andi Astati dan pengajar praktik Ibu Rahmini. Izinkan saya memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata saya adalah masih ada sebagian murid dan rekan sejawat yang belum menerapkan budaya positif di sekolah saya. Tujuan aksi nyata saya adalah menumbuhkan dan meningkatkan budaya positif di sekolah saya dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, tolak ukur aksi nyata saya adalah guru dan murid mampu meningkatkan disiplin positif dengan pemahaman nilai-nilai kebajikan dan pembiasaan penerapan metode segitiga restitusi. Adapun liminasa tindakan yang saya lakukan adalah 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan meminta izin mengadakan webinar kecil. 2. Mengumpulkan rekan guru sebagai peserta. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru wali kelas. 4. Merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan tindakan adalah bahan dan alat atau tenaga seperti persiapan bahan materi, dukungan kepala sekolah, kerjasama dengan rekan guru, menyiapkan alat, proyektor, sound system, menentukan waktu dan tempat. Nah, berikut ini adalah kegiatan webinar kecil atau diseminasi di sekolah saya tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, yang terhormat Ibu Yusti, dan yang sangat saya banggakan Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar kecil penerapan budaya positif. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu kegiatan inti kita penerapan materi oleh Ibu Subarti. Kepada narasumber kita Ibu Subarti kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Gemana, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Guru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kegiatan webinar kecil di mana saya mengundang Ibu Guru semua TK PAUD Melati DWP UNM untuk mengadakan webinar kecil merupakan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak angkatan 7. Saya di sini untuk memaparkan beberapa materi modul 1.4. Ini adalah tugas akhir saya untuk menyampaikan pemahaman saya kepada guru semua supaya kita satu pemahaman. Jadi kita di sini belajar sama-sama. Maaf, di sini saya bukan untuk menggurui, tapi saya tujuannya untuk kita menyatukan pemahaman dan kita belajar bersama-sama. Baik, selanjutnya selamat datang Ibu Guru semua PAUD Melati. Mari kita belajar bersama. Ada konsep utama modul budaya positif. Ini adalah yang akan kita pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah isi dari modul budaya positif. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai dari pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan kita memang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
sekarang yang diinginkan kurikulum merdeka ya. Dimanapun ada profil belajar Pancasila itu ada dimensi-dimensinya. Dimensinya itu ada 6. Satu itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Makna dari kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi guru kata disiplin ini biasa merasa tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, menjaga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya anak intrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin kepada murid-murid tanpa adanya sogokan, ancaman, atau hukuman. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang dibutuhkan manusia yaitu pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini merupakan kebutuhan manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian, menghindari ketidaknyamanan itu dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, jadi biasanya anak yang takut dihukum itu merupakan motivasi intrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Biasanya anak-anak sampai bulan datang besok dapat permen. Nah, itu merupakan imbalan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi anak biasanya disiplin, tidak terlambat datang, atau ibu guru disiplin, tidak terlambat datang, itu karena dari dalam dirinya, itu merupakan motivasi intrinsik. Bukan karena ada sogokan atau takut karena ada hukuman. Jadi itu dari dalam diri. Oke, selanjutnya ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang merupakan konsep yang gagal, yaitu adanya hukuman. Hukuman itu menyakitkan dan membuat murid tidak nyaman. Sekaligus murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian adanya penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas murid, serta sistem ranking. Seperti kita ketahui, sistem ranking tidak ada di sekolah SD atau TK ya, karena itu bisa merusak mental anak, sekaligus orang tua bisa kecewa. Biasanya kalau anaknya tidak dapat ranking, dia kecewa dengan tidak berhasilnya anak. Jadi makanya ranking itu sudah dihapuskan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang biasanya
berhasil. Itu adanya konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya ada restitusi. Nah, restitusi ini yang termasuk sukses. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid mengontrol dirinya, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, yang berhasil itu dengan menggunakan restitusi, bukan tadi dengan hukuman atau dengan penghargaan. Oke, next. Selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini yang sukses tadi. Restitusi itu sebuah cara yang dilakukan guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid. Nah, kita melakukan dengan cara restitusi. Dengan pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi dan menguatkan. Jadi setiap masalah kita ada solusinya dan bisa kita kuatkan murid ya dengan cara restitusi ini. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Oke. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1 penghukum, kemudian 2 pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selama ini kita gunakan kira-kira yang mana, posisi kontrol yang mana kita gunakan untuk murid? Ada yang mau menanggapi? Tapi posisi yang mana? Penghukum kah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Biasanya anak-anak melakukan kesalahan, kita biasanya ya mentong ini, selalu mentong ini. Nah, itu kita selalu membuat dia merasa bersalah. Atau kalau dihukum, dia cubit temannya. Atau kita hukum dia, tidak boleh makan. Atau tidak boleh pulang. Tidak pulang ini terlambat pulang karena dia sudah ganggu temannya, dia cubit temannya. Nah, itu termasuk menghukum. Kemudian selama ini kita kalau menganggap teman, jangan kita tahu anakku ini, sini nak, anaknya ini Pak Ilyas. Nah, itu termasuk menganggap murid sebagai teman, ya. Jadi terus yang pemantau. Nah, pemantau kita biasanya memantau, melihat saja muridnya yang berbuat salah. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini menganggap membuat solusi yang baik untuk murid. Jadi mengajak anak untuk berdiskusi, membahas kesalahannya dan melakukan konsekuensi ke depannya dan membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, seperti tadi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan pintu dengan angkat 1 kaki. Menghukum. Gurunya sudah menghukum. Sudah terlambat datang, berdiri di depan pintu angkat 1 kaki. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu, dia bilang ke muridnya. Berapa kali bu guru harus memberitahu? Bu guru
kecewa sama kamu. Dia bilang begitu sama muridnya. Nah, contoh yang menjadi teman, ayolah jadi anak yang pintar, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu telah sudah dimaafkan sama gurunya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi sudah dipantau sama gurunya. Kemudian menjadi manajer, hanya mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, seorang manajer hanya mengatakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat keyakinan kelas. Nah, selama ini kita pakai apa biasanya? Peraturan sekolah, terus tata tertib kelas. Yang ada tata tertib kelas. Sebenarnya bisa diganti dengan keyakinan kelas. Ya, bukan tata tertib kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Yang dipakai adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, ini yang kita pakai selama ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kita tahu sendiri kalau kita pakai helm itu merupakan aturan. Kita belum tahu apa manfaatnya dengan kita memakai helm. Oh, untuk melindungi kepala kita kalau kita jatuh. Itu dari diri kita sendiri. Jadi kita yakin apa dampaknya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, kalau kita tahu keyakinannya seperti apa, aturannya cuma pakai masker. Pemerintah suruh pakai masker. Tapi kalau kita sadar dari diri kita, oh iya, pakai masker kita bisa terhindar dari beberapa penyakit, kita bisa aman. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita gunakan langkah-langkahnya ada validasi, langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Oke, selanjutnya ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Seorang anak yang terlambat datang, kita memanggilnya untuk bertemu, berbicara di lain ruangan ya. Contohnya kita memanggil anak tersebut nanti berhadapan dengan bu guru ya. Kita tanyakan, apa kesalahanmu hari ini? Mengapa terlambat bu guru? Mengapa terlambat? Kita gali lagi kenapa dia terlambat. Apakah dia membantu orang tuanya di rumah atau memberi obat dulu ibunya di rumah? Kita gali dulu. Setelah itu menanyakan keyakinannya, apakah masih tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian contoh kedua adalah anak yang lupa taruh sepatu di rak sepatu. Ya, jadi dalam pertemuan kita hanya menyampaikan sebentar ketemu bu guru. Bu guru ada mau bicara sesuatu dengan Ruby. Nah, setelah selesai kegiatan baru kita bertemu dengan muridnya, dibahas apa kesalahannya. Nah, supaya bisa dilakukan menstabilkan identitas, dilakukan langkah-langkah yang 3 tadi. Nggak kedengaran suaranya ya. Jadi menanyakan apa kesalahan Ruby hari ini, kenapa bu guru panggil. Oh iya, bu guru saya lupa menyimpan sepatu di rak sepatu. Oh iya, itu merupakan kesalahan karena kita ada keyakinan kelas kita harus menyimpan sepatu di mana?
di rak sepatu. Jadi anaknya bisa ada penguatan, anak bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, berdeka, dan bertanggung jawab. Semoga dalam sesi belajar ini, hari ini kita membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita aplaus dulu untuk narasumber kita, Ibu Subati. Terima kasih kepada Ibu Subati. Selanjutnya saya membuka untuk sesi tanya jawab. Saya mempersilakan kepada peserta untuk yang ingin bertanya. Ada? Silahkan Ibu. Istilah saja bakal dijelaskan istilah yang awam. Restitusi atau restitusi artinya ini barangkali masih awam. Ya, terima kasih Ibu. Kami persilakan kepada narasumber kita. Baik Bu, terima kasih. Bu, seperti di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Gosen 2004. Jadi ada teorinya dari ini. Jadi untuk bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus ke karakter anak, bukan menindaki dengan hukuman. Jadi kita memperbaiki karakter anak, kemudian fokus pada solusi dan menguatkan. Kita mencari solusinya bukan dengan menghukum, oke, atau memberi penghargaan. Baik Bu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya membuka kembali untuk pertanyaan. Ada lagi? Yang di belakang, siapa tahu malu-malu? Banyak sekali yang perlu ditanyakan. Mungkin dia, tapi mungkin masih malu-malu atau ragu-ragu. Bu Rianci? Ya sedikit tentang tadi yang saya mau sedikit penjelasan tentang manajer yang seperti apa yang harus yang diterapkan di TK. Baik, terima kasih. Dengan kita mengambil 5 posisi kontrol yang bisa digunakan dalam sekolah kita, untuk TK bagusnya menggunakan posisi manajer. Ya, dengan memakai langkah-langkah, 3 langkah-langkah ini dengan 3 restitusi ini, segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus mengambil langkah menanyakan keyakinan. Seperti contoh penerapannya tadi di video tadi, seorang anak yang membuat kesalahan terlambat. Nah, kita melakukan 3 langkah ini untuk menghadapi kesalahannya. Contohnya ada anak yang menarik baju temannya sampai kancing bajunya lepas. Nah, kita memakai posisi kontrol manajer, ya, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum,
bukan sebagai pembuat rasa bersalah, ditarik bajunya temannya. Ya mentong itu selalu berbuat salah. Itu termasuk pembuat rasa bersalah kepada anak. Jadi sebaiknya kita memakai manajer dengan menggunakan langkah-langkah ini, segitiga restitusi ini. Nah, langkah-langkahnya ya seperti ini: menstabilkan identitas. Setelah dia berbuat salah, kita panggil dia, terus kita menanyakan dengan posisi manajer, menanyakan, menstabilkan identitas, kesalahan apa yang dilakukan hari ini, terus kita validasi tindakannya yang salah, kenapa dia melakukan itu, dia tarik bajuku atau dia bilangi Kak Bu Guru. Nah, kita gali dia, terus menanyakan keyakinannya. Ya, menarik baju teman sampai kancing bajunya itu rusak, itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan salah. Jadi kita tidak boleh melakukannya, kita membuat keyakinan. Jadi lain kali tidak boleh lagi dilakukan ya. Mungkin seperti itu Bu Yanci. Terima kasih. Silakan Ibu Moderat. Ada lagi Ibu Guru? Ibu Nana? Ibu Arda? Oke. Aplaus dulu untuk peserta kita yang sudah bertanya untuk hari ini. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada narasumber kita dan para peserta. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkahkan kaki untuk keluar dari ruangan ini, ada sedikit dari narasumber kita ya. Baik, terima kasih. Saya ada sedikit door prize untuk para peserta. Mohon maaf, hadiahnya tidak seberapa, cukup, tapi bisa digunakan sebagai seorang ibu dan ibu guru. Semoga bermanfaat ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bu Sri, Kepala Sekolah TK Melati DWP UNM di Makassar. Tanggapan saya tentang materi yang dibawakan oleh guru kami, Ibu Subarti LSSPD, sangat positif karena Bu Barti membawakan materi dengan sangat bagusnya dengan judul penerapan budaya positif. Dia menjelaskan tentang bagaimana menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter, bagaimana memberi dukungan kepada anak-anak yang sudah berbuat salah, artinya tidak memberi hukuman yang tidak pantas kepada anak-anak mereka. Selamat untuk Bu Barti, dukungan saya positif untuk Bu Barti. Bu Barti adalah guru yang sangat apresiatif, yang sangat semangat dengan pekerjaannya, dengan profesinya, sehingga anak muridnya senang dengan Bu Guru Barti. Terima kasih Bu Guru Barti, semangat sampai akhir dari apa yang Bu Guru Barti perjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nirwana. Tanggapan saya tentang materi yang dibawakan oleh Bu Subarti mengenai penerapan budaya positif disiplin pada anak di PAUD Melati. Tanggapan saya yaitu yang pertama, adanya motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Untuk kami guru, kami bisa memposisikan diri apakah kami sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Semoga dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Subarti bisa menjadi acuan bagi TK Melati untuk meningkatkan kedisiplinan anak dan membentuk anak yang berprofil berkarakter Pancasila. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.